Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairihi walituqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Perkenalkan, saya Saiful Bustami dari kelas 12A ingin menjelaskan tentang sifat yang tercela, di antaranya sifat zalim. Dan saya akan memberikan sebuah judul atau tema tentang dakwah ular yang menggerogoti tangan seorang pemuda. Kezaliman merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Oleh sebab itu, balasan berupa siksa dari perbuatan zalim telah diterima oleh orang-orang yang melakukan kezaliman di dunia. Dan Allah juga bisa mengirimkan balasan bagaimanapun bentuknya, terserah kehendak Allah atas kezalimannya yang dilakukan. Dan Allah juga bisa memberikan atau mengutus makhluknya untuk menjadi sarana dakwah dan peringatan bagi orang-orang yang zalim. Dan Allah juga bisa memberikan makhluk bagaimanapun bentuknya agar dijadikan pelajaran kepada orang-orang yang berbuat zalim, meskipun binatang ulat yang menjijikan sebagian orang, tapi kalau Allah sudah berkehendak, mudah bagi Allah. Dahulu dikisahkan, dulu ada seorang pengail yang kesehariannya suka memancing. Ketika si pemuda pengail itu memancing mendapatkan seekor ikan yang besar, dia pulang. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan pemuda yang sangat perkasa. Lantas pemuda perkasa itu melabrak dan merampas seekor ikan yang besar di tangannya si pemuda pengail. Dan si pemuda pengail tidak terima atas perlakuan pemuda perkasa itu terhadap dirinya, dan dia berdoa kepada Allah menuntut keadilan atas kezaliman yang dilakukan oleh pemuda perkasa kepada dirinya. Dalam doanya, si pemuda pengail berkata, "Ya Allah, mengapa hamba ini dijadikan hamba yang lemah, sedangkan dia dijadikan hamba yang begitu gagah dan perkasa sehingga dia mampu memperdaya diriku semaunya. Maka dari itu, kirimkanlah makhlukmu ya Allah kepada dia agar dia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang zalim." Ketika si pemuda perkasa itu pulang ke rumah, sesampainya di rumah dia dengan membawa seekor ikan hasil rampasan tersebut. Kemudian ikan itu digoreng dan dimasak dan disantap di atas meja makan. Nah, saking enaknya dia menyantap daging ikan tersebut, tanpa disadari dia tertusuk duri-duri ikan yang kecil. Nah, dia pada saat itu tidak terasa nyeri seperti umumnya orang-orang yang terkena duri-duri ikan. Nah, baru setelah makan, si pemuda perkasa dia baru terasa nyeri karena duri-duri yang menusuk telapak tangannya itu ada ulat-ulat kecil yang masuk ke dalamnya, hingga ulat-ulat itu berjalan terus ke seluruh tubuhnya hingga mengakibatkan rasa gatal yang amat-amat gatal. Dengan ketidaksabarannya si pemuda itu, dengan kegatalan yang dialaminya, dia tidak sabar, maka dari itu dia memotong tangannya karena mengalami kegatalan yang luar biasa. Pada suatu hari si pemuda perkasa ini tertidur. Nah, dalam tidurnya dia bermimpi ada seseorang yang mengatakan, "Kembalikanlah hak yang bukan milikmu. Dengan cara demikian penyakitmu akan sembuh." Nah, lantas terbangun si pemuda perkasa, dia baru menyadari akan kesalahannya, yaitu merampas harta yang bukan miliknya. Tanpa membuang-buang waktu, dia langsung bergegas mencari si pemuda pengail itu. Nah, setibanya di tempat yang mana dia telah merampas ikan dari si pemuda pengail, dia bertemu dengan si pemuda pengail tersebut. Dia menceritakan
apa yang telah terjadi kepada dirinya, ini itu diceritakan semuanya. Dan si pemuda perkasa memberikan uang 10.000 dirham kepada si pemuda pengail supaya agar, dan si pemuda perkasa itu memberikan uang sebesar 10 dirham kepada si pemuda pengail agar supaya dijadikan tebusan atas kezalimannya, sekaligus dia tak lupa meminta kehalalannya dan meminta maaf. Setelah dia meminta maaf dan meminta kehalalannya, qadarullah, kekuasaan Allah, semua ular-ular yang menggerogoti tangannya dan tubuhnya, atas izin kekuasaan Allah, ular-ular tersebut jatuhan, rontok ke bawah tanah. Atas izin Allah, dia sembuh dari penyakitnya. Namun tangannya yang sudah terpotong sudah tidak bisa kembali lagi, karena itu sebagai pelajaran atas dirinya supaya tidak melakukan perbuatan zalim. Nah, dari cerita tadi kita dapat mengambil hikmahnya. Yang pertama, jikalau kita diberikan kekuasaan, kekayaan dari Allah, janganlah kita menindas atau memperdaya orang-orang yang di bawah kita, karena itu termasuk perbuatan yang zalim. Yang kedua, doa orang yang zalim itu mustajab, sebagaimana doa orang yang tadi dirampas ikannya oleh pemuda perkasa. Dan yang ketiga, masalah yang berkaitan dengan hak adami itu harus diselesaikan di dunia, harus meminta maaf dan minta keridhaannya. Apabila tidak diselesaikan di dunia, maka di akhirat orang yang akan dirugikan itu akan menuntutnya di akhirat, dan ini resikonya berat. Mudah-mudahan segitu yang saya sampaikan. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Usikum binafsi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.